54. Sama-sama punya masalah. Reva menatap layar yang menampilkan nama My Sweetheart. Di sana sedang menghubunginya. Sepertinya dia dan Ara sama-sama memiliki perasaan yang kuat. Baru saja dia memikirkan kekasihnya itu, tiba-tiba Ara sudah menelponnya. "Assalamualaikum sayang," sapa Revan setelah menggeser layarnya. "Waalaikumsalam. Lagi apa? Sibuk enggak?" tanya Ara di seberang. Revan merasa senang saat Ara menanyakan hal itu. Seakan Ara benar-benar membutuhkannya. "Gak sibuk. Baru saja selesai meeting dengan klien ayah." Ada apa yang? "Aku mau nanya, kapan kamu datang untuk melamarku?" "Maaf, bukannya aku bermaksud meminta cepat-cepat. Tapi ada ongrek soalnya," ucap Ara merasa tidak enak. Gadis itu sebenarnya sangat malu untuk menanyakan hal itu. Tapi dia harus tanya kesungguhan Revan demi masa depan mereka. Sedangkan Revan semakin bahagia mendengar ucapan kekasihnya yang tiba-tiba saja menginginkannya lamarannya dipercepat. Tapi apa yang dimaksud Ara dengan ongrek? "Iya sayang, aku udah ngomong sama ayah dan bunda. Secepatnya kita akan ke Jepang. Senang deh kalau lihat kamu kayak gini. Berasa dicinta banget," jawab Revan. Di seberang Ara hanya bisa menghela nafas. Sungguh sebenarnya dia benar-benar merasa malu sekali karena mengungkapkan hal yang sama sekali tidak pernah ada di dalam pikirannya saat ini. Menikah dengan Revan mungkin akan menjadi agenda terakhirnya setelah ia menyelesaikan S2. Kalau cinta tak usah ditanya lagi. Gara-gara jarak cinta si ketua OSIS arogan, aku jadi tidak bisa membuka hati untuk cowok lain. Aku gak akan biarin kamu menyukai cowok lain karena kamu milikku, Ra. Kamu tahu kan, kalau aku akan melakukan apapun agar kamu hanya akan mengingatku saja. Ucap Revan berubah menjadi tegas. Terdengar hela napas di seberang telepon. Ara sudah paham watak Revan seperti apa. Dia juga yakin bahwa cinta pria itu tidak akan menyakitinya. Nyatanya meskipun bertahun-tahun tidak bertemu dan hanya bisa saling komunikasi lewat ponsel, Revan selalu menunjukkan kasih sayang dan cintanya. Membuat Ara tidak berpikir yang ketiga kali untuk menolak cowok tersebut. Ya, bahkan sampai saat ini, aku hanya bisa mengingatmu, dan aku pegang ucapanmu. Cepat lamar aku dan ikat aku di sisimu. Kalau kamu gak secepatnya melamar, bisa dipastikan aku didahului oleh orang lain. Mata Reva membelalak saat Ara mengatakan hal itu. Sebenarnya apa yang terjadi di Jepang? Kenapa tiba-tiba Ara mengatakan akan ada orang lain melamarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? "Ra, aku akan ke sana hari ini. Tunggu aku," ucap Reva dengan hati yang panas dan tidak ingin mendengar penjelasan dari Ara lewat telepon. Revan harus bicara empat mata langsung dengan Ara agar semuanya menjadi jelas. Ara menatap cowok yang baru beberapa hari ini meninggalkannya dan sekarang dia sudah menjemput kembali kekasihnya itu di bandara. Revan berjalan dengan gaya coolnya dengan kacamata hitam yang bertengger di hidung. Memakai kaos hitam dipadu dengan jaket berwarna abu-abu. Kesan pertama untuk Ara ialah kekasihnya itu sangat tampan. Memang dia tidak salah memilih pria saat dulu pertama kalinya Ara jatuh cinta pada Revan. Ketampanan yang paripurna dan tiada duanya membuat Ara tidak segan mengungkapkan perasaannya saat itu. Bukan hanya ketampanannya, tapi Revan juga cerdas dan smart. Seorang ketua OSIS idola di masa putih abu-abu, digilai banyak cewek dan sekarang Revan hanya gila kepadanya.
Sedangkan Revan sendiri melihat Ara yang semakin cantik, merasa tidak tenang. Lihatlah, bagaimana orang-orang menatap Ara tanpa berkedip. Membuat Revan ingin sekali menyembunyikan kekasih hatinya itu, agar kecantikannya tidak bisa dinikmati oleh pria lain. Assalamualaikum sayang, maaf buat kamu menunggu. Ucap Reva mencium pipi kanan Ara di depan banyak orang, dan hal itu langsung membuat Ara melotot sempurna. Waalaikumsalam. Jangan gitu dong, kan malu. Ini di tempat umum juga. Ucap Ara merasa kesal. Kemudian dia berbalik dan berjalan meninggalkan Revan. Sayang, tunggu. Jangan marah dong. Revan berlari mengejar Ara mencengkal tangannya. Maafin aku. Aku gak bermaksud buat kamu marah. Aku kesel aja lihat para pria itu menatap kamu kayak gitu. Dan aku mau buktiin ke mereka kalau kamu itu udah ada yang punya. Maafin aku ya. Ucap Reva memohon. Ara menatap tajam wajah Revan. Kenapa dia kekanakan sekali? Apa hak dia untuk melarang orang lain untuk memandangnya? Lagian ini bukan Eropa yang mungkin sudah biasa orang hal seperti itu. Cium pipi di tempat umum. Sejujurnya Ara hanya malu. Maaf ya Yang, aku janji gak bakal kayak gitu lagi deh. Revan mengangkat kedua tangannya dan jemarinya membentuk huruf V. Jangan-jangan kamu udah biasa cipika-cipiki di Jerman sana sama cewek bule-bule itu? Tanya Ara menyelidik. Ya Allah sayang, sumpah aku gak pernah kayak gitu. Cuma sama kamu aja Yang. Aku gak maulah kalau obral bibir. Dari dulu bibir ini hanya untuk kamu seorang. Jawab Revan tegas. Dia tidak mau Ara berpikir macam-macam seperti itu. Akhirnya Ara menyerah dan langsung mengajak pulang Revan ke rumahnya. Hari itu Revan sampai di Bandara Internasional Tokyo sudah jam 7 malam. Dia akan segera bertanya perihal masalah yang menimpa kekasihnya itu, hingga dia bela-belain langsung terbang ke Jepang hari itu juga. Sepertinya Revan juga akan menceritakan tentang masalah yang dialami di Jerman bersama Cecilia. Dia tidak suka Ara menyembunyikan masalahnya, maka dari itu Revan juga akan terbuka terhadap Ara. Mas Aldo dituduh menggelapkan uang perusahaan dan dia difitnah oleh sesama rekan kerjanya yang selama ini sudah sangat dia percaya. Dan hal itu membuat pemilik perusahaan tempat Mas Aldo bekerja meminta ganti rugi 2 kali lipat. Parahnya, tiba-tiba pemilik perusahaan Mas Aldo meminta aku untuk menjadi istrinya dan akan menganggap hutang-hutangnya lunas, bahkan Mas Al tidak jadi dipecat. Prak. Revan refleks menabrak meja kayu di depannya. Maaf sayang, aku sangat kesal dengan atasan kakakmu itu. Kenapa dia seenaknya sendiri? Memangnya dia sudah kenal sama kamu? Ara mengangguk. Atasan Mas Al kenal banget sama aku. Sudah beberapa kali aku diajak menghadiri acara perusahaannya, dan di sana aku juga dikenalkan kepada Tuan Takashi. Sepertinya dia memang sudah tertarik padaku. Namun aku sama sekali tidak meresponnya. Jawab Ara. Reva mengusap wajahnya kasar. Sepertinya dia memang harus menikahi Ara, karena pesona kekasihnya ini bisa membuat lawan jenis kelepek-kelepek. Bagaimana tanggapan Mas Aldo? Mas Al sudah mengatakan pada Tuan Takashi kalau aku sudah memiliki kekasih dan sebentar lagi akan bertunangan. Tetapi sepertinya pria itu tidak percaya begitu saja. Ternyata selama ini Takashi sudah menyelidikiku dan tahu kalau aku sedang tidak dekat dengan siapapun di sini, hanya Ryuju saja. Padahal Mas Al juga mengatakan bahwa dia memilih dipecat daripada harus menukarku dengan uang yang dimana dia tidak mengambilnya barang sepersepun. Jawab Ara. Kita langsung nikah aja, gak usah pakai lamar-lamaran dan tunangan. Masalah Mas Al, aku nanti akan ikut bantu. Kalian mending pulang ke Indonesia
dan aku akan menyediakan pekerja yang layak untuk Mas Aldo, ucap Revan.